kita akan membahas bungkai-bungkai yang sudah saya pelajari dan saya udah tulis ulang dari hari Selasa sampai hari Jumat ya. Nih, bungkai yang pertama ada Maska dan Masenka. Ini sebenarnya bungkai yang paling awal banget ya. Ini artinya sama kok. Maknanya sama, hanya saja perbedaan arti ya. Kalau misalnya Maska, misalkan contohnya tabe Maska artinya apakah makan. Kalau misalkan tabe Masenka apakah tidak makan, seperti itu. Jadi kalimat tanyanya tetap sama, menanyakan apakah sudah makan atau belum, seperti itu ya. Nah, lalu yang selanjutnya ada Ishoni Nanani Maska dan Ishoni Nanani Masenka. Ini sebenarnya sama saja ya, hanya saja kalimatnya itu berupa kalimat untuk kita gitu ya, meminta tolong untuk kita. Misalkan Ishoni tabemasu ka gitu, kayak mau atau tidak makan bersama, seperti itu ya. Begitu ini sama Ishoni tabemasen ka, mau atau tidak makan bersama-sama. Lalu ada Ishoni nainani mashou ka, artinya maukah. Lalu ada Ishoni nainani ikokei ka, maukah, sama. Hanya saja kalimat ini bentuknya menawarkan diri. Jadi saya yang menawarkan diri untuk membantu. Jadi berbeda dengan yang bagian ini ya, yang Maska sama Masenka yang Ishoni ini, dia itu meminta tolong. Jadi kita yang minta tolong, sedangkan untuk Mashoka sama Ikoke ini kita yang menawarkan bantuan. Artinya pun berbeda ya, sedikit berbeda, seperti itu. Oke, kita berpindah ke Bungpo di hari Rabu kalau nggak salah ya. Hari Rabu. Kayak ini bentuk sopan dari tapi, lalu ada menjadi narimas dan kira-kira desho ya. Untuk tapi itu bentuk penyopanannya itu ga, kedo, demo ya. Itu sebagai penghalus atau berlawanan atau permintaan, kayak misalkan itu sumimasen ga gitu, maaf gitu ya. Itu ganya sebagai penghalus atau penyopan. Kayak kekong shitain desu ga, seperti itu, kayak ingin menikah tetapi gitu, kayak sebuah bentuk penghalusan lah. Di situ juga terkandung bentuk permintaan, seperti itu. Lalu ada narimas yang artinya menjadi ya. Ini bentuk penyopanan juga, biasa dipakai di songkeigo ya. Songkeigo itu untuk kalimat untuk bawahan kepada atasan ya, yang berkaitan dengan si atasannya, seperti itu. Dan narimas juga itu termasuk ke kata kerja pasif, yang dimana ketika kita sudah pelajari untuk kata sifat i ketika bertemu dengan kata kerja ya, bukan cuma narimas itu berubah menjadi ku, kata sifat na berubah menjadi ya ni, begitupun kata benda juga ya, seperti itu sekilas saja. Oke, bentuk penyopanan yang selanjutnya ada kira-kira desho. Untuk bentuk penyopanan kayak dari des menjadi desho ya, seperti itu. Kayak misalkan amega furu desho, hujannya kira-kira akan turun, seperti itu. Oke, ada simbol terjemahan awal. Yang pertama ada wa, mo, ga. Ga-nya itu sebagai nya ya, dari kata kerja pasif dan kata sifat ya, atau to sebagai pengulangan ya, pengulangan. Lalu yang kedua ada dari, sampai, kemudian atau dan, dengan atau menggunakan, karena, kalau, ketika, tanpa, sebelum, setelah. Lalu ada takaran atau pelengkap. Yang terakhir ada tanda koma dan tanda tik. Dan ketika kita ingin menerjemahkan, selalu ingat kita baca dulu sampai selesai atau sampai titik, baru kita terjemahkan sesuai dengan terjemahan awalnya apa nih, seperti itu ya. Oke. Lalu ada nih pengecualian ga terjemahan dari belakang ya. Kalau ini kan kita terjemahkan dari depan ya, yang ga nya artinya nya. Ini ada pengecualian nih untuk arimas. Ini pengecualian yang harus dibacanya tetap dari belakang walaupun ada ga nya, walaupun ada partikel ga.
Itu ada arimas, dekimas, wakarimas, irimas, kakarimas, dan kata sifatnya ada suki, kirai, jozu, heta, hoshi, sama tai. Seperti itu. Lalu ada bungkai di hari Kamis ya. Ini nani te di tengah kalimat. Ada yang artinya kemudian ya, jika bertemu dengan kata kerja, dan artinya dan ketika bertemu dengan kata yang digunakan itu kata sifat atau kata benda ya. Untuk cara menerjemahkannya itu di akhir. Jadi konteksnya dulu baru kata sifat atau kata benda atau kata kerja, seperti itu ya. Konteksnya dulu kata kerja, kata sifat atau kata benda, baru kemudian, seperti itu. Jadi arti dari kemudiannya itu di akhir. Lalu ada te dengan atau menggunakan, te artinya karena, dan te artinya kalau. Itu untuk menerjemahkannya di awal. Jadi kita terjemahkan dulu dengan ini karena ini kalau ini, seperti itu ya. Ini contohnya sudah pernah saya bahas juga, bisa nanti dilihat untuk videonya. Oke, saya bahas sekilas saja. Lalu ada node sebagai artinya karena ya. Ini untuk bentuk node ini bentuknya futsu. Untuk kata sifat i-nya tetap, kata sifat na-nya ada, dan untuk kata benda no-nya hilang menggunakan na, seperti itu. Ini contohnya sudah pernah saya bahas juga, nanti bisa dilihat. Lalu bungkai selanjutnya ada nani tameni, untuk atau demi atau karena ya. Jadi bungkai di hari Kamis ini berkaitan dengan karena ya. Futsu menggunakan kata kerja bentuk futsu, bentuk jisho, lalu kata bendanya pakai no. Lalu ada nani ta tameni juga artinya karena juga ya. Oke, ini contohnya. Oke, lanjut. Ada nani kara artinya dari ya, dan yori artinya dari. Nah, perbedaannya seperti yang sudah saya bahas, untuk kara sendiri itu berkaitan dengan jarak ya, dari yang berkaitan dengan jarak, seperti itu. Kalau yori itu lebih ke daripada ya, sebuah perbandingan. Jadi ini contohnya, ini contoh perbedaan antara kara dari dengan yori daripada ya, seperti itu. Oke, buku selanjutnya ada nani taimas artinya sedang dengan kata kerja aktif ya, dan nani taimas yang bisa artinya juga berulang ya, atau profesi yang berulang, sama menggunakan kata kerja aktif juga. Jadi untuk taimas ini bisa artinya sedang, bisa artinya juga masih ya, masih terus dilakukan, seperti itu ya. Kadang juga tidak diartikan, tapi memang artinya itu masih dilakukan, seperti itu ya. Ini contohnya kayak tabeteimas, sedang makan ya. Nihong de hataraiteimas, masih bekerja di Jepang, atau bekerja di Jepang, sama saja. Yang penting kita tahu konteksnya, bahwa orang itu masih bekerja di Jepang ya. Lalu ada kalau semisalkan suatu kegiatan yang berulang itu sudah tidak dilakukan, maka dikasih lampau di bagian imasnya. Jadi imashita ya, nihong de hataraite imashita, seperti itu. Jadi kegiatan berulang yang sudah tidak dilakukan, maka dilampaukan, seperti itu. Nah, ada fungsi selanjutnya nani imas dengan kata kerja pasif. Nah, bedanya di sini nih, ini menggunakan kata kerja pasif yang artinya dalam keadaan. Kalau misalkan menggunakan kata kerja aktif, itu artinya sedang ya. Oke. Nah, dan nani te arimas, kata kerja aktif yang artinya di atau ter ya. Ini contohnya sudah saya bahas juga di video yang terpisah. Oke. Lalu ada di bungkai selanjutnya ini intermezzo, sama sih, ini termasuk ke dalam bungkai juga ya. Mada nani te imas yang artinya masih, dan mada nani bentuk negatif yang artinya belum ya. Jadi kalau misalkan mada bertemu dengan kata kerja te imas, itu artinya masih. Sedangkan ketika mada bertemu dengan kata kerja negatif, maka artinya belum, seperti itu. Oke, selanjutnya ada bungkai di hari Jumat ya. Ada nani tekara setelah nani
kata kerja tara kalau, setelah, karena, ketika, dan yang lain sebagainya. Langsung kita bahas aja ya. Oke, untuk yang pertama nani tekara setelah. Jadi untuk tekara ini setelahnya itu kejadian yang saling berhubungan ya. Ingat, kejadian yang saling berhubungan itu menggunakan tekara ya. Kayak misalkan gohango tabe tekara nomimas. Jadi makan nasi lalu minum ya. Jadi setelah makan nasi minum, seperti itu. Jadi ini dua kata kerja yang saling berhubungan, jadi berkesinambungan ya. Oke, nanti akan kita bedakan dengan bungkai selanjutnya. Lalu ada bungkai kata kerja ta ya. Ini perubahan ta, tara, kalau, setelah, ketika. Nah, untuk perubahan untuk bungkai tara ini mengacu pada perubahan kata kerja ta ya. Selalu ingat, kata kerja ta lalu dikasih ra, itu sudah masuk ke bungkai tara ya. Oke, ada nani ta atau de. Kalau misalnya kata benda menggunakan no atau de ya. Contohnya gohango tabeta atau de asobimas. Setelah makan nasi bermain. Jadi kegiatannya ini tidak berkesinambungan atau tidak berhubungan. Jadi bisa menggunakan tekara juga. Ingat, tekara itu kejadiannya saling berhubungan. Nah, kalau misalkan saling berhubungan harus menggunakan tekara. Nah, kalau misalkan tidak saling berhubungan, boleh menggunakan tekara, boleh juga menggunakan ta atau de ya. Ya, gunakan ta atau de lah, biar ta atau de nya kanggo ya. Oke, selanjutnya ada nani ta atau kata benda no ued setelah atau dalam. Contoh misalkan kangge atau ued hayaku kimete kudasai. Jadi setelah berpikir ya, setelah berpikir tolong putuskan dengan cepat ya. Ingat, di sini kata sifat ini hayai ketemu dengan kata kerja, jadi i-nya hilang menjadi ku. Hayaku kimete kudasai. Nah, karena kimemas ini kata kerja aktif, maka ku-nya ada mempunyai arti yang artinya dengan, memutuskan dengan cepat, seperti itu ya. Lalu kata bendanya ini contohnya juga ya, bisa dilihat juga di video yang terpisah, sudah ada lengkap ya. Lalu kita lanjut ke bungkai selanjutnya. Nah, ini temo yang artinya meskipun ya. Ini sama saja, untuk kata bendanya itu demo, untuk kata sifatnya itu demo, untuk kata sifat itu kutemo ya, i-nya hilang. Kalimat di depan meskipun tidak sesuai, ini kalimat di depan ya, meskipun tidak sesuai harapan, tetapi kalimat belakang atau kalimat utama akan tetap dilakukan sehingga saling berlawanan. Jadi satu kalimat hanya saja mempunyai dua kubu yang berbeda, saling berlawanan mereka nih ya. Satunya yang tidak sesuai dengan harapan namun akan tetap dilakukan, seperti itu ya. Kalimat utamanya akan tetap dilakukan. Ini asal usulnya dari nananite keempat yang artinya kalau ya, yang tadi itu yang artinya kalau, seperti itu. Jadi harus diartiin dulu. Ini kan dari D-nya ini dari perubahan T ya. Ini dari perubahan T, jadi artinya itu kalau pun. Ini kan mau kan dari pun ya. Kalau pun senggang gitu, tidak pergi ke perpustakaan, seperti itu. Lanjut, ada nanani te mimas artinya mencoba. Te mimas ini kata kerja golongan kedua ya. Ini bisa digunakan misalkan temite, mite-mite gitu, mencoba melihat atau mencoba membaca, yondemite, seperti itu. Lalu bungkai selanjutnya nanite shimaimas. Ini ada bentuk penyesalan atau menyatakan selesai, seperti itu. Jadi kalau misalkan menyatakan selesai, ini sama dengan bungkai nani mas, masnya hilang, owarimas. Jadi contohnya yomi owarimas artinya selesai membaca. Ini sama saja kayak shimaimas yang artinya selesai ya. Kalau misalkan maknanya penyesalan, harus bisa membedakan mana nih maknanya penyesalan, mana yang maknanya selesai. Misalkan penyesalan itu ada
merusak atau menghilangkan. Kawarete shimaimashita, wasurete shimaimashita, lupa yang ada bentuk penyesalan di situ ya. Oke, ini masih ada hubungannya. Untuk bentuk gaulnya, bentuk gaul dari teshimaimas itu nanani chaimas dan nanani jaimas ya. Untuk chaimas ini kalau misalkan perubahan T-nya itu benar-benar T ya, dari ichiri ya, sama ichiri, ki, dan lain-lain. Kalau misalkan jaimas itu yang perubahan T yang berakhirannya D, kayak misalkan binimi itu kan D. Nah, itu pakainya jaimas ya, seperti itu. Ini pembahasannya udah lengkap saya bahas di video yang terpisah. Lalu ada bungkai kalau negatif ya. Ini nanani cha dame dan nanani ja dame ini bungkai dilarang atau tidak boleh. Sama dengan nanani te wa ikemasen, dilarang atau tidak boleh ya. Contohnya tabete wa ikemasen. Wa di sini itu partikel ya. Jadi diutamakan untuk diartikan terlebih dahulu. Nah, untuk T di sini itu artinya kalau, jadi kita artikan juga terlebih dahulu. Jadi kalau makan tidak boleh, seperti itu. Nah, untuk T di sini bisa diubah tara, to, nara, tauba. Nah, ikemaseng juga bisa dirubah dekimaseng, dame, coto, yokunai, mazui. Untuk mazuinya tidak enak keadaan ya. Nah, boleh diubah misalkan tabete wa dame, jadi kalau makan tidak boleh. Nah, tabete wa coto, kalau makan sebentar deh gitu, kayak sebentar itu sebuah penolakan ya, seperti itu kurang lebihnya. Oke, sekian ulasan dari saya ya untuk hari Selasa sampai hari Jumat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.